Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aulia Zida Maulana. Jadi kali ini saya memberitahukan cara penggunaan software slide dan juga cara menganalisis data-data dari soft file DXF. Nah, kali ini kita melakukan project UAS. Nah, ini ada 4 yang original, turun 5, turun 10, dan turun 20, dan ini tugas akhir. Dan di sini juga ada data-datanya material. Pertama-tama kita ke slide dulu, kita masuk ke bagian ini ya. Ini dokumen yang di bagian turun 5, turun 10 dan turun 20. Kita buat dokumen. Nah, pertama-tama kita add dulu yang slide 1 ya. Jangan lupa kita save. Kita save di sini jadi original. Ini kita save original. Lalu kita masuk ke file, kita import DXF. Ini external boundary-nya. Kita buat yang original, kita open ke file, lalu kita import lagi. Bagian material boundary-nya. Nah, kita import yang original juga. Nah, ini dia hasilnya. Lalu kita lakukan yaitu mengedit materialnya. Ngedit materialnya dengan cara klik property. Kita klik yang define material. Nah, di sini kan ada beberapa ya. Ada 20 material. Ini disesuaikan sama di bagian project settingnya. Dibagiin. Lalu baru sama ini data-datanya di bagian unit W-nya, kohesinya, dan juga V-nya. Baik, lalu ubah V-nya 9,62. Nah, lalu kita oke saja. Nah, untuk merubah warnanya belum sesuai. Kita klik property, save property, lalu grab stone-nya kita pencet. Ini kita silstone-nya dipencet, clay-nya juga dipencet. Lalu kita sesuaikan lagi. Lalu bagian call-nya juga diubah. Lalu untuk gini kan jadinya. Nah, untuk slide kedua kita lakukan hal yang sama. Import DXF eksternalnya. Lalu kita masukkan yang turun 5. Ini sama semua ya. Kita masukkan turun, import DXF di material, lalu turun 5 juga. Nah, ini kita save. Jadi turun 5 kita save. Original turun 5, turun 10 sampai turun 20. Kita lakukan hal yang sama ke semuanya. Nah, oke, semuanya sudah jadi ya. Kita yang di original turun 5, turun 10 dan juga turun 20 semuanya sudah sesuai. Nah, jadi selanjutnya yang perlu kita lakukan ke bagian surface-nya. Nah, surface option-nya kita ubah ke circular. Ini metode grid search saja. Kita silang, lalu kita klik surface. Kita add grid. Add grid-nya di bagian sini. Ini ganti 20, ini ganti 30. Lalu kita klik OK. Nah, kita compute. Lalu kita interpret. Oke, di sini kita dapat nilai fs-nya yaitu 2,1. Oke, kita di jauh bagian yang turun 5. Yang turun 5 kita buat surface. Kita add grid bagian sini. Ini 20, ini juga 30. Lalu compute. Lalu kita interpret. Nah, ini hasilnya yang turun 5. Oke, yang kita lihat yang turun 10, kita surface, kita add grid, kita ganti 20, kita ganti 30 juga, kita oke, kita compute. Lalu kita interpret lagi, lalu
kita ke interpret 20. Kita surface, kita add grid lagi. Kita ganti ke 20, juga 30. Klik OK, kita compute. Kita interpret. Nah, gini hasilnya. Jadi setelah dianalisis, lereng dari original itu 2,1, turun 5 itu 1,6, turun 10 juga 1,6, lalu turun 20, untuk turun 20 1,3. Jadi dapat kita simpulkan bahwa semakin kita menggali kita ke bawah, kita turunkan senilai dengan 20, maka hasil dari analisis FS-nya itu akan semakin turun juga, yang dimana mengartikan hasil FS ini jika turun sampai di bawah 1 atau di bawah 2, berarti seperti itu lereng tersebut sudah tidak stabil atau rawan longsor. Namun jika masih di atas 1,5 seperti turun 5 dan juga turun 10, ini masih dominan sama sedang, tingkat longsorannya itu sedang. Namun jika sudah seperti turun 20 ini 1,3, maka daerah tersebut dapat terjadinya longsor. Mun di original yaitu 2,1, berarti dia aman dari longsoran. Aman saja dari longsoran. Berikut adalah hubungannya ya. Jadi sekian, terima kasih. Kurang lebihnya ada kesalahan, mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.